Pada video kali ini saya akan mengangkat tema tentang mengenal peta Indonesia beserta persebaran fauna yang bermigrasi dengan memanfaatkan konsep kemagnetan. Kegiatan proyek pembelajaran ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 pukul 7 sampai dengan selesai. Kelas 9, jumlah peserta 33 murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? 91? Alhamdulillah kita masih dipertemukan hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan yang jelas sebenarnya adalah HP. Kamu saya HP-nya? Satu kelompok, satu aktif. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama yaitu mengenal peta Indonesia. PS kan sudah ya materi ini ya. Mengenal peta Indonesia. Kemudian kalau yang bersangkutan yang berkaitan dengan IPA yaitu beserta letak fauna yang bermigrasi dengan memanfaatkan konsep kemagnetan. Ini tadi pagi kan sudah saya share beberapa fauna Indonesia. Nanti ya kamu akan membuat peta Indonesia di kertas plano sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini nanti akan dibuat kelompok, dibentuk kelompok. Kita pakai kelompok yang kemarin ya. Kemudian saya akan sebarkan kertas planonya. Kamu akan membuat peta Indonesia di kertas plano itu. Setelah itu meletakkan fauna-fauna itu persebarannya di Indonesia. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Latar belakangnya dari materi ini kurang besar. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa Indonesia adalah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat menemukan berbagai ekosistem satwa liar dan keajaiban alam lainnya. Namun di balik keindahan ini ada kisah-kisah menarik terkait dengan kemagnetan yang mempengaruhi makhluk hidup di Indonesia. Biasanya yang dipengaruhi oleh kemagnetan itu adalah fauna. Mengapa kok fauna? Karena fauna itu memerlukan makan, bereproduksi, dan tempat tinggal. Biasanya mereka dipengaruhi oleh kemagnetan. Nah, untuk mendapatkan makanan, untuk bereproduksi maupun tempat tinggal mereka pasti melakukan migrasi. Dan migrasinya itu ada di Indonesia. Yang kita lihat ada di Indonesia. Jadi ada beberapa fauna yang tadi saya itu mereka melakukan migrasi dengan dipengaruhi kemagnetan. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra memiliki banyak pulau, selat, dan daratan. Yang jelas kalau punya banyak pulau, selat, dan daratan pasti kebudayaannya juga beragam. Keadaan geografis ini menciptakan lingkungan yang unik bagi flora dan fauna, termasuk spesies yang melakukan migrasi panjang. Bagaimana fauna ini menavigasi ruangannya? Adalah pertanyaan yang menarik yang terkait dengan konsep kemagnetan. Jadi seperti merpati, burung merpati, dia punya radar di otaknya. Dia bisa mendeteksi di mana tempat tinggalnya, di mana sarangnya. Kemudian dia terbang mencari makanan, kembali lagi pulang ke sarangnya. Karena dia punya navigasi yang sangat baik. Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari kegiatan pembelajaran ini adalah yang pertama, murid secara berkelompok mampu melukiskan peta Indonesia di kertas plano beserta persebaran nilai kemagnetan dan gravitasi di Indonesia. Nanti saya berikan contohnya, kamu tinggal menyalin saja. Kemudian yang kedua, murid secara berkelompok mampu menunjukkan fauna dan letaknya di Indonesia yang bermigrasi dengan memanfaatkan kemagnetan bumi. Hasil yang diharapkan,
murid secara berkelompok dapat menggambarkan peta Indonesia beserta persebaran nilai kemagnetan atau gravitasi di Indonesia di kertas plano. Kemudian yang kedua, murid secara berkelompok dapat menunjukkan fauna dan letaknya di Indonesia yang bermigrasi dengan memanfaatkan kemagnetan bumi. Oke, ini waktunya ya, Rabu tanggal 11 Oktober 2023. Skenario, saya menyampaikan materi itu tadi. Kemudian murid dibagi ke dalam 5 kelompok kerja, 5 kan ya? Jadi nanti kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sebelah sana, kelompok 3 sebelah sana, 4 dan 5. Bagian tengah kita biarkan kosong saja. Oke. Kemudian murid secara berkelompok diberikan kertas plano, sticky note dan spidol warna-warni. Jadi nanti sebagian murid akan menggambar peta Indonesia, sebagian lagi menggambar faunanya, sebagian lagi mewarna peta Indonesia, kemudian sebagian lagi mencari dengan handphonenya, dengan smartphone-nya, mencari di mana letak fauna itu. Oke. Kemudian murid secara berkelompok menghias peta Indonesia dan persebaran nilai kemagnetan atau gravitasi dengan warna-warni yang menarik, disertai penjelasan warna sebagai nilai kemagnetan. Kemudian murid secara berkelompok menentukan letak fauna Indonesia yang bermigrasi dan memanfaatkan konsep kemagnetan. Murid secara berkelompok melakukan window shopping terakhir nanti ya, dengan cara 2 orang murid menjaga stand dan murid yang lain berkelompok berkeliling ke kelompok lain untuk bertanya dan memberikan masukan dengan cara yang sopan. Jadi caranya tidak boleh saling menjatuhkan, harus dengan cara yang baik dan sopan. Paham? Pernah kamu window shopping? Pernah. Kita tinggal jalan saja ya. Hari Rabu 11 Oktober 2023 ini saatnya. Kemudian alat dan bahannya sudah siap. Ini spidol warna-warni sudah membawa? Ya. Nanti dari Ibu Rita kamu akan dapat kertas plano, kemudian sticky note tempat kamu gambar faunanya, kemudian ada spidol warna hitam. Ya. Kalau warna-warninya dari kamu ya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Ini adalah contoh peta nilai gravitasi atau kemagnetan di Indonesia. Bisa dilihat? Bisa membuatnya? Oke. Kemudian yang berikutnya, ini adalah hewan-hewan yang tadi pagi di-share sama Bu Lita. Ada burung-burung, ada ikan migran, ada penyu, ada paus, kemudian ada kupu-kupu, ada lumba-lumba, ada kepiting merah. Tapi yang tadi pagi yang disebut sama Bu Lita itu apa? Ada hiu, ada paus, ya. Nah, letaknya di mana? Nanti kamu cari tahu. Yang saya tahu penyu itu ya, penyu kira-kira ada di mana? Di daerah Jawa Timur. Tidak. Penyu itu ya, kalau dia menetas ya, terus dia kan bergerak ke laut. Dia akan melanglang buana di lautan. Saat dia butuh untuk bertelur, dia pasti akan kembali ke tempat dia menetas. Gitu kalau. Jadi dia bermigrasi sesuai dengan tadi ya arah kemagnetan ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke tempat dia menetas untuk bereproduksi. Gimana kira-kira letaknya? Daerah Jawa Timur juga, Banyu. Tuh, yang terkenal kan asalnya dari daerah sana. Sebenarnya di tiap pantai itu pasti ada. Ya. Oke. Baik, siap untuk melakukan kegiatan kita hari ini? Silakan dibentuk kelompoknya. Sesuai dengan yang tadi ya, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sana, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Bahkan waktunya terbatas ya, tadi 1 jam mulai kurikulum untuk partisipasi.
dalam gitu. Hampir dalam, oh ya hampir dalam, maaf ya. Terus kalau yang apa yang hijau-hijau yang biru gitu apa ya? Kayak gini, kalau yang hijau itu lumayan murah, dan kalau yang biru itu ya lumayan murah. Nah yang punya gimana? Ini kayak tinggi dataran tinggi banget gitu. Jadi hampir nggak ada magnet, apa ya, bukan hampir nggak ada, apa ya, kayak lumayan magnet buminya itu rendah, soalnya kan di darat. Ini gimana sih kalau kegiatannya? Jadi di sini tuh ada 7 hewan, ada tabung, ada paus, ikan, ada lobster, dan di sini sudah diberi keterangan masing-masing dan juga sesuai dengan lokasi migrasi masing-masing. Kalau hiu itu letaknya tuh di mana? Ada di Aceh. Ini merupakan daerah antara atas Jawa Timur di antara Semarang ini adalah kura-kura yang ditemukan di semua samudra dunia. Ini sudah ada sejak akhir zaman Kapur atau Rusia dengan dinosaurus. Fosil ini terkuat setidaknya berumur itu tadi kita tahu itu semua khas penyu modern, penyu memulai dan mengakhiri migrasi ke pantai timur Amerika paus bongo, capung, dan Kenapa? Kenapa penyanyi? Apa? bentuknya seperti ini. Kenapa kok paus bongo? Kenapa nggak paus berdiri? karena Ini kenapa bentuknya? karena pos tubuhnya Kenapa nggak apa-apa? Sesuai dengan tubuhnya. tubuhnya Demikian video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.